Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan sejahtera. Alhamdulillah hari ini Senin 30 September 2024 kita akan ngobrol, diskusi, rimba ilmu, sharing bersama Ibu Dian Utami Sukanto. Nah, sebelum kita ngobrol dengan beliau, izinkan saya untuk menyajikan sebuah tulisan beberapa waktu yang lalu. Beliau adalah salah satu putri dari seorang ayah yang bernama Bapak Sukanto SA. Dan siapakah beliau? Izin saya bacakan di sini ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sang legenda Si Kuncung telah pergi. Indonesia kehilangan sosok penting yang telah mewakafkan hidupnya untuk membentuk karakter anak Indonesia melalui cerita atau sastra. Senin kemarin, 8 Juni 2020, pada saat tulisan ini dibuat, merupakan hari berduka bagi anak-anak Indonesia yang sekarang sudah menjadi orang dewasa. Bapak Haji Sukanto SA menghembuskan nafas terakhirnya pada waktu yang amat istimewa, hari Senin di bulan Syawal. Beliau lahir pada 18 Desember 1930 di Tegal, Jawa Tengah. Pada saat malaikat diutus untuk menjemputnya, usianya sudah 90 tahun. Pak Kanto adalah salah satu tokoh legendaris sastra anak Indonesia. Muatan nilai positif disisipkan dalam cerita yang dibuatnya. Dewan Kesenian Jakarta atau DKJ pernah berikan penghargaan kepada beliau sebagai tokoh penulisan cerita anak Indonesia pada 2003. Pak Kanto menggeluti dunia literasi sejak 1950-an hingga sepuh. Karyanya tersaji di majalah Mimbar Indonesia, Kisah, dan Siasat. Beliau adalah redaktur majalah fenomenal Si Kuncung pada masanya. Majalah anak ini rilis perdana pada 1 April 1956 di Jakarta. Pada mulanya diterbitkan oleh Sujiati SA atau Indra Press. Beliau juga selaku direksi atau redaksi. Terbit setiap bulan, berisi 16 halaman. Si Kuncung banyak menyajikan cerpen dan cerbung dari beberapa penulis dengan latar keragaman suku dan budaya khas Indonesia. Salah satu cerita bersambung yang banyak digemari anak-anak seusia saya dulu adalah Si Mulus Oplet Tua, karya Pak Kanto. Sajian ceritanya menyuguhkan kisah keseharian yang dialami oleh pengemudi oplet asal Madura, ringan tapi berkesan. Ilustrasi sampul majalah Si Kuncung tampil natural karena belum tersentuh oleh olah digital, seperti tampak pada gambar terbitan 1975. Majalah Si Kuncung menyajikan rubrik psikologi yang menerima keluh kesah anak Indonesia melalui kolom Nenek Limbak. Dan tahukah Anda, siapa yang berada di balik karakter Nenek Limbak itu? Ialah Pak Kanto. Beliau menjawab dengan hati dan cinta. Selain itu ada juga rubrik surat wasiat dan kolom puisi yang menerima kiriman cerita atau puisi dari para pembaca. Menjadi kebanggaan tersendiri bila karya tersebut diterbitkan. Honornya lumayan saat itu, Rp200 sampai Rp500. Saya tidak bisa membeli semua majalah dan buku cerita anak. Maka, lewat meminjam ataupun sewa, bacaan tersebut tetap bisa dinikmati. Betul kata John Warren Stewart dalam buku Children and Literature. Buku bacaan atau sastra bagi anak-anak bisa memberikan kesenangan. Sebab masa kecil penuh dengan imajinasi. Pak Kanto telah hadir mengisi ruang inspirasi dan imajinasi itu untuk anak-anak Indonesia. Hidupnya telah didedikasikan untuk mewarnai kehidupan anak-anak melalui kegiatan literasi. Cerita tentang keseharian, tapi berkesan. Selamat jalan Pak Haji Sukanto SA. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Semoga Bapak husnul khotimah.
Amin ya rabbal alamin. Bandung 10 Juni 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita akan ngobrol, diskusi, dan menimba ilmu dari Ibu Dian Utami Sukanto. Beliau adalah salah satu putri dari Bapak Haji Sukanto SA, yang sebelumnya sudah disampaikan tadi sebuah tulisan seorang legenda penulis majalah Si Kuncung. Nah, beliau adalah salah satu putrinya. Kita ingin dengar tips parenting ala Dian Utami Sukanto seperti apa. Assalamualaikum Mbak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah. Mbak Dian, boleh diceritain nggak masa kecilnya tuh seperti apa sih? Waktu main saat kecil sama saudara-saudara, sekolahnya seperti apa, terus interaksi di rumah, pola asuhnya seperti apa? Oke, oke. Eh, oke, saya eh, bersaudara ada 9 orang, tapi kemudian yang tumbuh besar bersama-sama itu ada 7 orang. Saya bungsu dari 9 bersaudara itu. Jadi apa namanya? eh, Kalau pola pengasuhan yang paling saya ingat sih dari orang tua saya itu terutama adalah kami sangat eh, dekat didekatkan dengan buku ya. Jadi istilah bapak saya itu kepung anak-anak dengan buku. Jadi dari kecil itu kami sudah apa namanya disediakan buku dengan berbagai genre ya, yang membuat kami ya apa namanya betah di rumah gitu seharian baca buku gitu ya, paling main sekarang kadang keluar gitu ya. Tapi saya sendiri juga nggak banyak punya teman waktu kecil, lebih asik baca buku di rumah. Apalagi bapak saya Pak Sukanto atau lebih kenal dengan Pak Kanto ya, itu beliau kan sebagai editor di Femina Group. Femina Group ya, majalah Femina, mungkin ada yang pernah ingat Femina, Gadis, Ayah Bunda, Bimba majalah anak-anaknya, dan Gaya Favorit Press percetakan buku. Jadi tiap minggu ya kami selalu dapat majalah, semua itu dapat dari Bapak, dan juga buku-buku yang Bapak sedang edit itu selalu kami dapat dari rumah. Kadang malah saya bantu mengedit. Sejak zaman Bapak saya masih di Kuncung, itu saya juga sudah bantu ngedit-ngedit gitu tulisan Bapak. Seperti itu. Jadi memang kami, walaupun kami mungkin tidak kaya secara materi, tapi kami nggak pernah kekurangan bacaan gitu. Jadi mungkin itu yang buat kami terbuka gitu ya wawasannya, saya dan kakak-kakak itu semua tuh. Itu dan itu yang saya terapkan juga ke anak-anak. Jadi dari mereka masih bayi, saya juga sudah sediakan buku, dan saya bacakan ya, saya pangku, saya bacakan, saya nyanyikan itu. Jadi dan memang itu mungkin yang zaman sekarang terasa apa namanya makin berkurang ya minat orang terhadap buku, karena semua sudah digantikan dengan gadget dan apa namanya alat-alat elektronik ya. Anak-anak rewel sedikit dikasih HP, dikasih apa namanya iPad dan sebagainya gitu ya. Kalau zaman saya dan apa keluarga saya apa namanya ya beda ya, bukannya berarti semua gadget itu buruk, tetapi dengan buku kita lebih bisa memilih dan memilah, menseleksi apa yang bagus untuk kita. Sementara kalau apa namanya gadget, internet dan sebagainya sangat sulit sekali sekarang untuk memfilter kan ya yang masuk kepada anak-anak kita. Mungkin itu ya poin pertama, poin utama yang saya ingat dari pendidikan pengasuhan dari orang tua saya, yang kemudian juga saya teruskan kepada anak-anak saya. Jadi sampai sekarang alhamdulillah anak saya tuh semua adalah para pembaca yang baik gitu. Mereka juga masing-masing punya koleksi sesuai dengan koleksi buku sesuai dengan minat mereka masing-masing seperti itu. Itu dulu Ya. poinnya. Terima kasih Mbak Dian. Sebetulnya kan kalau kita perhatikan ada beberapa level ya. Mulai dari membaca tuh mengenal huruf anak kecil A, B, C, terus Bi, Ba, Ca, Ci begitu. Nah, terus ada pemahaman membaca, reading comprehension. Kalau menurut penelitian yang kita baca kan ya,
Indonesia itu minat bacanya kan rendah. Itu pertama. Yang begitu kedua, ya. yang memprihatinkan juga, selain minat bacanya rendah, itu pemahaman membacanya juga rendah. Hmm. Hmm. Itu Ya, eh, ya, ya. kalau menurut Mbak Dian, kira-kira salahnya di mana tuh? Kan dulu, kalau dulu kan mungkin tidak ada gadget. Kalau sekarang ada gadget, apakah itu pengaruh yang paling utama dari menurunnya kualitas bacaan anak-anak? Ya itu satu hal ya, satu poin. Tetapi mungkin sistem pengajaran di sekolah juga, sistem pertama di keluarga tentunya, di keluarga yang tidak memperkenalkan dengan buku dari awal. Dan kedua misalnya sistem pengajaran di sekolah yang ya hanya mengajarkan how to read, bukan how to understand what you read gitu kan ya. Kayak saya dengan anak saya nggak pernah ngajarin huruf demi huruf, ya langsung duduk, langsung baca. Dan kemudian apa dari buku yang kita baca itu kita apa namanya kita tanya responnya ini bagaimana gitu ya, bagaimana menurut kamu. Jadi ada apa namanya ada eh, dialog ya, ada dialog gitu. Saya nggak tahu anak saya sekarang nggak ada yang udah gede semua, udah nggak ada yang sekolah di SD, jadi saya nggak tahu bagaimana sih pengajaran di Indonesia ya, apakah ada apa namanya seperti tadi yang Anda bilang reading comprehension seperti itu. Bagaimana kalau pengalaman Pak Sulung sendiri dengan anak-anak di sekolah di Indonesia? Ya, Saya nggak punya mungkin referensi ini itu tadi ya, satu-satunya. yang tadi refleksi dari apa yang dibaca itu memang tidak terlalu dieksplor di sekolah. Iya. Jadi misalnya anak Mhm. hanya diminta untuk baca, tapi nggak ada ruang anak untuk menceritakan apa sih yang kamu baca, tokohnya ada siapa aja, ceritanya seperti apa. Nah, mengungkapkan itu kan seperti pelajaran kita dari dulu yang mungkin eh, apa ya, mungkin sulit ya. Salah satu pelajaran itu kan mengarang, bercerita, itu nggak tahu Dan kalau pelajaran bahasa Indonesia semua itu ya masuknya. iya. Itu kan nggak mudah mengarang, bercerita, dan lain-lain untuk mendeskripsikan apa yang dia baca, dia cerna, sehingga dia punya pemahaman tersendiri. Mungkin juga Hmm. sampai pada tahap misalnya critical thinking. Oh ini Hmm. ternyata cerita tentang apalah, kan ada juga kritik misalnya kancil mencuri ketimun atau apa. Itu kan belakangan juga ada timbul kritik-kritik sastra begitu. Hmm. Nah, kita mau lanjut ini nih, Mbak Dian. Hmm. Selain membaca yang diberikan ruang yang leluasa ya di dalam keluarga, pola asuh yang seperti apa sih? Misalnya orang tua, pokoknya kamu Hmm. yang nggak boleh main. Kan dulu tuh kalau anak-anak tuh kan kalau main apa sih? Main petak umpet, galasin gitu. Main apa kalau laki-laki layangan. Itu gimana pola asuh di rumah? Kalau saya sih orang tua saya cenderung apa namanya nggak strict ya kalau hal seperti itu, yang sangat maksudnya kalau mau main asal temennya diajak ke rumah, mereka kenal teman kita itu nggak masalah. Orang tua saya malah senang gitu kalau kami punya teman. Tapi yang sangat strict ibu saya adalah masalah kalau dulu istilahnya budi pekerti ya, atau sopan santun, manner ya, adab itu sangat ditekankan dari kami kecil ya. Dan jadi kalau kami pas lagi jalan keluar kemudian dianggap kami nggak sopan, ya itu kena cubit tuh di belakang. Atau misalkan nangis di jalan langsung dicubit sama ibu di belakang. Mohon, mohon Jadi izin, pokoknya Mbak Dian kalau ini potong maksudnya ya nggak sopan tuh kita nggak menunduk sambil tangannya gitu iya, atau seperti itulah. Misalnya kurang kita sopan santunnya kepada orang yang lebih tua gitu ya, atau kurang ramah pada orang ya. Atau kalau kita keluar rumah dalam kondisi kusut, menangis atau apa, itu paling nggak boleh selama ibu saya. Ya, jadi kalau keluar kita harus benar-benar apa sih istilahnya resmi gitu ya, harus keluar dalam keadaan rapi, senyum, apa namanya, kemudian full konsentrasi gitu kalau keluar. Eee, Karena kan kalau sekarang cenderungannya anak-anak di mana-mana pegang gadget gitu ya, asik dengan dunia sendiri, nggak ngelihat lingkungan sekitar. Nah, itu yang diajarkan dari kami kecil adalah selalu harus perhatikan lingkungan sekitar, melihat siapa yang orang yang butuh bantuan dan sebagainya.
Itu dari kecil memang sudah ditanamkan demikian, dan ya alhamdulillah kami teruskan juga kepada anak-anak kami gitu. Itu poinnya, yang nggak tahu apakah sekarang juga masih generasi jadul sih ya kita. Saya deh maksudnya. Enggak, Kalau sebetulnya itu ada kan masih punya bayi berarti masih pahmud ya, masih papah muda. sebetulnya roots ya. Jadi apa sih istilahnya tuh think globally. Tapi roots-nya dari yang tadi Mbak Dian sebut tuh budi pekerti, akhlak, moral gitu ya, yang Akhlak ya, ditanamkan di dalam keluarga ya. adab, sopan santun ya. Mbak Dian boleh tahu nggak, apa sih yang biasanya dibaca sama orang tua tuh untuk doa-doa anak-anak? Ya Ya, kan ada 9 bersaudara nih. Apakah doanya sama ataukah khusus? Kalau untuk Mbak Dian doanya ini, ya, boleh nggak di selalu. spill gitu? Ya, wah nanti saya kirimin aja deh kali ya ininya. Tapi kalau yang doa-doa yang biasa aja sih, yang Robana hablana kalau dari saya ya, kalau saya Robana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian apa namanya, Robi ja'al apa tuh yang ya Allah jadikanlah keturunan kami yang mendirikan sholat. Robi ja'alni muqimis sholati wa min dzurriyyati, ya doanya Nabi Ibrahim itu yang saya bacakan. Atau kadang-kadang kalau anak-anak mau keluar walaupun udah gede-gede masih saya pegang kepalanya, saya doakan ya, doa doa perlindungan itu ya, waiduka bi kalimatil hitam min kulli syaitonir wahama wa min kulli ainin lama, doa perlindungan kita, karena kita tahu di luar kita, kalau di luar kita udah nggak bisa ngapa-ngapain kan mereka, apalagi setelah mereka dewasa bepergi mereka tinggal di tempat-tempat lain, saya sudah nggak punya daya untuk menjaga melindungi mereka, maka ada dengan doa ya, atau doa setelah mereka dewasa, maka saya bacakan doa yang Allahumma gfir dzanbahu atau dzambaha wa tahhir qalbahu atau qalbaha wa hasin farjahu atau farjaha ya. Jadi ya Allah, ampunilah dosa mereka, sucikanlah hati mereka, dan jagalah faraj mereka. Gitu itu. Karena kita tahu betapa sekarang kehidupan sekarang, apalagi di kota-kota besar ya. Kota kecil juga sekarang sama aja ya, sekarang di Indonesia nggak ada bedanya itu ya. Kemudian ya kalau kita sebagai orang tua tentunya yang merutinkan sholat-sholat sunnah ya, sholat duha, sholat tahajud, sholat istikharah, di mana setelah itu kemudian kita mendoakan khusus apa saja yang baik-baik untuk anak kita itu. Terus ada doa yang apa tuh? Saya lupa, biasanya saya sambil baca yang lindungilah mereka ya, siapa aja yang sedang kita doakan, dari kanan dan kirinya, dari depan dan belakangnya, dari atas dan bawahnya, itu ada doa-doanya ya seperti itu. Jadi nggak mesti pakai bahasa Arab gitu, doa yang kenyamanan kita aja yang kita pilih sesuai keperluan Yang kemudian ya. apal ya pakai bahasa Arab, yang nggak apal ya pakai bahasa Indonesia itu aja. Biasanya suka ditiupkan ke ubun-ubun nggak, Bang Dian? Udah nggak suka ditiup-tiup, udah gede-gede. Tapi kalau masih kecil ya, kalau masih kecil, apalagi bayi ya, masih punya bayi, itu harus rajin-rajin dibacakan doa perlindungan. Ini sangat-sangat pengaruh ya, doa-doa yang kita bacakan dari sejak masih dalam kandungan sampai kemudian mereka lahir, bayi, terus itu apa namanya, sebuah proses yang nggak bisa apa namanya ujuk-ujuk, memang harus dimulai prosesnya dari awal sekali gitu ya, karena saya sampai seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah juga. Jadi maksud Mbak Dian tuh pendidikan itu bukan justru dimulai pada saat anak udah lahir, tapi masih dalam kandungan, bahkan Oh iya, sebelumnya. bahkan bukan ada yang orang yang kalau masih kecil ya udah biarin aja lah, mau ngapain aja gitu kan ya. Bebas. Nanti udah sekolah atau udah gede baru ya udah istilahnya udah telat kalau seperti itu. Justru kita harus mulai seawal mungkin, sedini mungkin. Bahkan dari proses saat kita mau kita berharap pada Allah bisa memiliki keturunan, dari situ juga udah dimulai prosesnya kan, dengan doa-doa yang kita baca itu. Ya, biasanya Mbak Dian punya pola ini nggak untuk pendidikan di rumah tuh yang mempengaruhi apa ya, kesehatannya, pola pikirnya dari segi nutrisi tuh. Misalnya kalau di rumah tuh harus ada
buah apa atau makanan apa tuh yang eh, Soal makanan nih anak-anak sama beda-beda bebas seleranya, aja gitu? empat anak beda beda selera. Jadi ya udah ikutin aja maunya mereka. Ada yang sukanya cuma kentang goreng, ya udah teh bikinin tiap hari kentang goreng. Ada yang sukanya apa nggak terlalu ini sih. Yang penting sih ada, pokoknya adalah proteinnya, ada nggak terlalu ini, nggak terlalu strict saya. Mereka maunya apa ya ayo aja. Jadi maksudnya kalau nutrisi itu nggak ada ini ya, treatment khusus lah ya. Nggak ada, yang penting sesuai dengan kebutuhan masing-masing aja. Saya sih cenderung kalau dengan anak ngikutin aja gimana maunya. Gitu. Nggak terlalu strict saya. Ya, Mbak Dian, kalau kita baca ya buku misalnya atau nonton seminarnya Ibu Eli Risman, itu kan dulu Hmm. waktu Sulung ikut pelatihan sebelum jadi Hmm. guru ya, ada Mhm. kata-kata yang nggak boleh diucapkan. Itu Hmm. eh, Mbak Dian menerapkannya Yang seperti katanya apa di rumah? nggak boleh bilang jangan gitu ya. Sebetulnya kalau nggak boleh bilang jangan, beda lagi. Apa Oh gitu. namanya, alirannya beda lagi kalau bisa disebut kayak gitu. Itu Maksudnya kalau yang Bu Eli Risman tuh, gentle parenting ya. Itu ada yang istilahnya gentle parenting. Kalau Bill Risman gimana? salah, yang kalau nggak salah Sulung masih ingat tuh, jangan bandingkan anak. Oh ya itu Kamu tuh jangan. gimana sih? Kakak kamu aja Hmm. begini, masa kamu nggak bisa? Atau Hmm. bandingkan anak dengan anak orang lain. Itu Hmm. gimana eh, Hmm. treatment di rumah tuh, yang Hmm. hari-hari Mbak Dian lakukan tuh? Kalau membandingkan dengan anak lain sejelas itu nggak boleh ya. Tapi Hmm. kadang-kadang gimana ya, kita susah juga menghindari sebagai orang tua karena ada yang sudah contohnya anak yang paling besar, kadang-kadang ya mau nggak mau tuh lihat kakak kamu aja bisa itu Ya, itu kan tinggal di luar negeri sendiri gitu ya, mandiri, masa kamu ini seperti yang anak saya yang gede kan, Adiba ya, dia sudah mandiri tinggal di Inggris. Sementara yang nomor dua nih cowok malah ya maunya di rumah terus gitu ya, akhirnya saya usir-usir, ayo tuh yang perempuan aja udah bisa mandiri, ayo kamu juga harus mandiri, itu aja sih contohnya. Tapi kan kadang-kadang tentunya pelaku. masing-masing mereka beda, tiap mereka masing-masing punya minat, punya bakat yang nggak pernah kita paksain untuk punya ini hal yang apa namanya pencapaian yang sama tuh nggak pernah gitu saya. Ya kan kadang-kadang eh, keinginan orang tua tuh kan sebetulnya maksudnya untuk memotivasi ya, supaya Hmm. bisa achieve ke sana sesuai harapan Hmm. orang tua. Tapi mungkin penerimaan anak itu kalau kita refleksi ke diri sendiri kan, Hmm. waduh, Hmm. gue dibanding-bandingin nih kayaknya nggak disayang gitu kan. Mungkin penerimaan anak begitu jadinya ya. Makanya termasuk salah satu yang apa, di dalam bahasa yang lebih tepat tuh apa ya? Dilarang lah ya membandingkan anak. Hmm. Ya nggak bisa juga ya kadang, ya kita ngelihat kondisi masing-masing anak lah ya. Seperti, apalagi saya punya anak berkebutuhan khusus, ada waktunya ya memang saya tidak bisa memberikan perhatian yang, full kepada kakak-kakaknya karena fokus ke, Yasin ya katanya, begitu. Ya mau nggak mau akhirnya mereka jadi, apa namanya, cepat cepat, dewasa juga gitu dengan kondisi yang di rumah. Karena saya nggak bisa, apa namanya, sering juga meminta pemakluman mereka gitu. Memang ini sebenarnya untuk kalau model-model Bu Eli Rismina mungkin nggak suka ya seperti itu. Tapi pada akhirnya kita ya apa namanya, yang penting survive gitu kadang kan ya, dengan kondisi apa namanya, kesulitan dan berbagai masalah, berbagai problem. Eee, ya gitu aja, kalau saya sih saya tuh nggak punya pegangan gentle parenting kayak atau apa, ya pokoknya yang penting survive. Yang penting semua makan, yang penting, anak-anak apa namanya, sekolahnya, yang penting sekolah, yang penting makan, yang penting sehat, dah gitu aja. Kan ini kita pengen dapat Saya sih sebuah sebuah benang merah nih dari diskusi kita ah, Mbak Dian ya, dari pola asuh yang iya, Mbak Dian mhm, di keluarga waktu masih kecil bersama orang tua mhm, dan saat ini sebagai orang tua. mhm, Nah, apakah itu ada iya iya, benang merah yang pengen di iya, highlight? Karena kan mhm, kalau kita baca ya dan kita terima mhm, seminar-seminar itu, mhm, mhm, jangan mengucapkan kata jangan mmm, kepada anak atau dalam iya, mendidik anak. Sementara mhm, di dalam iya, Al-Quran
Iya, Jangan atau banyak kan don't kata, itu digunakan mhm, memang untuk melarang. mhm. Ya kan, jangan banyak kata-kata Ya di lihat Al-Quran itu berarti lihat jangan, jangan, kondisinya, jangan, apa memang jangan. pada waktunya. Untuk mencegah bahaya tentunya kita bilang jangan gitu kan ya. Menurut Kalau suatu menurut Mbak Dian sendiri gimana perspektifnya tuh? kalau pengalaman saya dengan anak-anak, dan juga mungkin melihat dari orang tua saya terutama anak-anak setelah dewasa ya, lebih banyak pada mendampingi mereka. Hmm. Jadi lebih banyak berkomunikasi, berdialog, mendengarkan pendapat mereka gitu ya. Bahkan kadang saya minta dikoreksi oleh mereka gitu. Jadi menurut kamu ibu harus bagaimana gitu. Eh, apa menempatkan mereka ya sebagai apa namanya orang dewasa juga gitu, ajak Hmm. dialog, mendengarkan. Itu yang paling penting ya pada usia tertentu kan. Kalau usia masih kecil ya golden age ya, kita banyak bermain gitu kan ya. Golden age sampai 0 sampai 5 tahun pokoknya kita main sambil sambil main itu ya kita mengenalkan anak dengan dirinya sendiri, dengan lingkungannya, dengan Allah gitu ya. Itu golden age. Kemudian mulai 5 tahun sampai 13 tahun katakanlah itu lebih banyak pada membimbing ya kan, membimbing apa mengajarkan nilai-nilai agama, nilai-nilai kemanusiaan dan sebagainya. Kemudian membimbing mereka agar apa namanya memotivasi mereka di bidang apa di sekolah begitu. Nah setelah mereka usia remaja 14 dan seterusnya sampai sekarang ya lebih banyak mendampingi, mendengarkan mereka. Jadi mereka yang cerita, kita pancing mereka cerita dan sebagainya. Dan itu memang saya alami juga. Orang tua saya paling senang kita ngobrol, duduk aja ngobrol, terus apa namanya segala macam diobrolin gitu ya. Saya kadang-kadang sambil berantem berantem sedikit seperti itu. Nah itu saya terapkan juga. Jadi lebih lebih pada mendampingi. Pokoknya harus selalu fokus gitu. Kalau mereka sedang ngajak ngobrol, kita fokus kepada mereka. Kita dengarkan dan kita terima masukan-masukan dari mereka. Jadi diskusi. Gitu. Jadi mereka juga terbiasa apa namanya menyampaikan pendapat sebagai Jadi latihan juga like untuk a mereka gitu. buddy gitu ya, Kenapa? seperti buddy Oh, gitu. seperti teman. Enggak juga, enggak Ya, seperti ya. teman juga. Kita ya posisi kita sebagai pendamping, sebagai apa namanya? Kalau teman kan yang ngobrol nggak keruan gitu kan ya. Kita sebagai orang tua menyerap justru, menyerap, mendengarkan. Ya sedikit kadang-kadang berikan masukan atau kadang-kadang mereka memberikan masukan pada kita gitu. Mbak Dian, Jadi ya sambil mengarahkan sedikit gitu. ya terima kasih Mbak Dian. Kalau anak melakukan kesalahan, itu yang biasa Mbak Dian lakukan apa? Yang treatmentnya dan menurut Mbak Dian, oh ini berhasil nih kalau pakai cara yang kayak gini. Itu Ya seperti apa? Boleh tetap dibagi sama, nggak tipsnya? dialog, dialog. Kita Hmm. tunjukkan di mana mereka salahnya dan dialog. Dan yang penting juga kitanya yang jangan emosi duluan. Kalau anak-anak masih kecil tuh kadang susah justru menahan emosi. Setelah mereka besar, eh, apa namanya, udah nggak boleh lagi tuh pakai emosi. Hmm. Kita harus harus dingin gitu mendengarkan Hmm. apa menyampaikan mengoreksi mereka begitu aja kitanya harus bisa tanpa emosi kalau kalau perlu tanpa ekspresi. Oh, dingin aja gitu ya. Iya, dingin. Tapi itu kan nggak Karena, mudah ya. karena mereka kan bisa sense kalau kita marah, mereka bisa sense, mereka langsung Hmm. ibu kok marah gitu. Setelah itu akhirnya mereka nggak mau terbuka lagi kan. Kalau kitanya udah marah duluan atau kita udah kesel duluan. Nah, itu yang memang tantangan sebagai orang tua seperti itu. Jangan mengedepankan emosi atau apa namanya kemauan kita sendiri. Nah, itu yang paling susah memang sebagai orang tua. Karena kita Jadi nggak bisa jangan marah ya. menyamakan. Jangan jangan emosi. Kalau anak melakukan kesalahan, jangan marah, dingin, tetap adem. Nah, kalau misalnya anak nggak nurut atau nggak mendengar saran dari kita, Mbak Dian punya tips nggak? Yang menurut Mbak Dian, oh ternyata kalau pakai cara ini berhasil, dipatuhi lah begitu. Hmm, kalau Atau ada waktu punya masih kecil pengalaman sih begitu bisa nggak Mbak Dian? pakai, iya, kalau waktu masih kecil bisa pakai sistem reward ya. Udah Hmm. gede-gede udah nggak bisa, Reward and nggak punishment mempan. begitu ya. Iya, nggak pernah punishment sih reward aja kalau. Reward aja ya. Sampai usia berapa itu Mbak Dian kalau eh, penerapan reward itu? Ya itu 5 sampai 12 13 tahun sampai mereka balik ya.
Setelah balik itu udah nggak mempan. Ya. Baik, Mbak Dian, sebagai penutup nih, Hmm. barangkali Mbak Dian ingin menyampaikan summary-nya untuk Waduh, pakai tips-tips summary. parenting yang mudah-mudahan bisa kita aplikasikan ya, berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Apa ya? Eh, yang pertama tentunya sebagai orang tua kita duluan yang harus banyak mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Itu yang paling penting nomor satu. Dan kemudian apa sebagai ibu kita sebagai orang tua kita harus melihat apa harus menerima apapun kondisi anak kita dulu itu yang pertama ya kalau mereka sudah merasa bahwa kita menerima mereka apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya maka mereka pun akan merasa aman dan nyaman dengan kita sehingga mereka bisa terbuka bisa menyampaikan apa saja yang menjadi keluh kesah dan apa namanya masalah mereka itu. Yang kedua ya, yang ketiga ya lebih banyak pada mendampingi ya, terutama jika anak-anak kita sudah beranjak dewasa adalah banyak berkomunikasi, harus membuka jalur komunikasi itu seluas-luasnya. Ya, itu aja sih saya kira. Baik, Mbak Dian, terima kasih banyak ya untuk waktunya sudah berkenan berbagi ilmu. Ya, mudah-mudahan Mohon ini juga maaf bisa jika jadi. kurang berkenan. Enggak, itu kan sharing ya. Sharing, karena yang namanya ilmu itu kan sampai hari kiamat akan tetap ada ya. Kecuali kalau udah hari kiamat. Dan kayaknya pola asuh atau parenting itu nggak akan berubah kan ya. Dari zaman dulu Hmm, sampai hmm, kiamat kan. Kalau memang yang betulnya begitu ya. Jadi hmm, mungkin kalau ada inovasi atau apa-apa ya mengikuti perkembangan zaman kan ya. Karena berdasarkan eh, ya menyesuaikan. Tapi intinya roots-nya atau core-nya kan tetap sama ya. Menanamkan apa yang tadi Mbak Dian sebut tuh akidah, kemudian apa yang disebut akhlak, budi pekerti atau sopan santun, akhlak ya. akhlak, kemudian eh, memberikan atau menyediakan ruang buat anak tuh supaya terstimulasi perkembangan pikirannya, memberikan bahan bacaan yang baik, Ya, kemudian menjaga mereka dari ya hal-hal yang nggak bisa kita jangkau kan, misalnya mereka ada di luar kendali kita, diantaranya dengan doa, kemudian penanaman-penanaman nilai nilai dalam keluarga itu kan ya walaupun di satu keluarga tentu ada beda-beda sedikit, tapi intinya tetap sama lah, akan diajarkan hal-hal yang baik begitu ya Mbak Dian ya. ya, Terima kasih banyak untuk waktunya Mbak Dian. Mohon maaf ini kalau sama-sama. eh, waktunya terbatas, mudah-mudahan bisa ada sesi berikutnya, jadi bisa ngobrol lebih panjang, bisa digali studi kasusnya seperti apa. Bahkan kalau memungkinkan nanti ada Q&A. Saya tuh merasa terus terang saya nggak pede kayak gini-gini tuh nggak kayak rasanya nggak punya ilmunya gitu loh saya. Cuma Memang pengalaman aja. kalau kita bicara parenting ada syaratnya Mbak Dian. Nggak Kayaknya tahu, nggak ada deh, ya kan ya? nggak tahu deh. Iya, Ya mungkin lebih banyak dari pengalaman aja, karena saya nggak tahu. kan pengalaman kan ilmu juga. Iya banyak juga sih sebenarnya buku-buku yang saya baca, tapi pada akhirnya pada prakteknya lupa semua apa yang dihadapi di depan mata aja. Ya. Jadi kembali ke default ya. Yang tadi udah dinasihatin kalau anak melakukan kesalahan, sabar. Tapi lupa nih. Kan kalau di Sabar rumah kan Alfred itu masih kecil harus. ya. Kalau sabar itu harus apalagi sama anak-anak. Ya kan di rumah Alfred masih kecil ya. Kita ngobrol supaya dia tetap rapi gitu kan. Tapi mungkin imajinasi anak rapi menurut orang tua sama rapi menurut anak tuh kan beda. Makanya ya gitu deh. Jadi penting banget tadi. Kalau dalam bahasa hadis tuh apa tadi yang Mbak Dian sebut la takdob, jangan marah. Oh, oke. Itu kalimat Iya, iya. yang sebetulnya sangat sederhana tapi super super super
ekstra untuk Susah. dikasihkan. Dan Iya, setiap iya. hari belajar itu, bukan setiap hari lagi, setiap Iya. detik bahkan itu. Hmm. Hmm. Jadi ilmu berharga pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Dian Utami Sukanto yang telah meluangkan waktunya untuk ngobrol di saat-saat yang sibuk. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan untuk menyimak. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kalimat-kalimat yang keliru tolong dikoreksi. Kami izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Dian. Oke, terima Salam kasih. untuk keluarga. Sama-sama. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa lanjut di sesi berikutnya ya. Insya Allah, insya Allah. Oke, jazakallah khair. Ya, Assalamualaikum Wah, warahmatullahi ya. wabarakatuh. Ini kemana?